Tapi sampai hari ini orang-orang fasik yang menebar fitnah-fitnah masih banyak ada di mana-mana, sehingga yang seharusnya fitnah yang terjadi yang kita dengar hari ini seharusnya harus dipadamkan, tetapi banyak yang tampil sebagai orang yang menambah minyak untuk dinyalakan, memancing di air keruh, tidak klarifikasi dan tidak konfirmasi. Dan ketika dikatakan, mereka tidak mau menerima. Hanya kepada Allah kita mengadu. Mudah-mudahan Allah menjadikan umat ini umat-umat yang kembali bersaudara, umat-umat yang saling menyayangi. Karena sesungguhnya musuh negara, musuh agama bekerja sama untuk memecah belah kita. Dan ingat, benteng terkuat negeri ini adalah kaum muslimin. Bila benteng terkuat ini roboh, maka mudahlah mereka untuk menguasai. Semoga Allah SWT membuat kita menyadari hal ini dan dijauhkan dari fitnah. Dan kepada para ulama, kepada para da'i, kepada para pemangku kebijakan, berhati-hati dalam buat keputusan, berhati-hati dalam membuat pernyataan, karena bisa saja ini menjadi penyulut. Nanti akan bertambah rumah-rumah Allah yang dibakar, musala dan masjid-masjid yang akan di pengajian-pengajian dipersekusi. Apakah tuan-tuan dan puan semua ingin umat ini dalam keadaan saling mencurigai, berpecah belah, sehingga kekuatan kita akan hilang? Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Janganlah kalian berbantah, janganlah kalian bermusuhan, akan hilang kekuatan kalian dan kalian akan gagal dalam membangun agama, bangsa dan negara kalian. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa'izatan liulil nuha wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jabbar, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, an-nabiyyus sayyidul mukhtar, sallallahu alaihi wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-abrar wat-tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lailu wan-nahar. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Qala rabbukum azza wa jalla qailan alima, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbukum azza wa jalla aidan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral mu'minin al-hadirin, sidang jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih izinkan kita menikmati ikut dalam majlis yang mudah-mudahan setiap doa yang dipanjatkan, setiap munajat yang diperhambakan, Allah berkenan menerima dan memberikan balasan yang sebaik-baik balasan. Oleh itu mari kita syukuri, mari kita syukuri dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama hidup kita sampai kita menutup mata,
kegiatan seperti ini masih tetap bisa kita lakukan dengan penuh keimanan dan harapan, mudah-mudahan berbuah surga yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral mu'minin, sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, Nabi kita alaihi salatu wassalam menghasung kita untuk banyak bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya, khususnya di malam dan di hari Jumaat. Sallu alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Ucapkanlah selawat kepadaku, karena selawat kalian diperlihatkan kepadaku. Mudah-mudahan ketika selawat itu disampaikan kepadanya lengkap dengan alamat pengirimnya, hadhihi salatu fulan ibni fulan, ini adalah salawat si fulan bin si fulan untukmu. Mudah-mudahan Nabi alaihi salatu wassalam menghafalkan nama kita, dan di saat kita membutuhkan syafaatnya pada hari kiamat, Allah izinkan dan Allah ridai kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, ketika Al-Harith ibn Dirar Al-Mustaliqi, ayahanda ummil mu'minin Juwairiyah bintul Harith masuk Islam dan menerima Islam, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan bahawa di antara kewajiban yang harus dibayarkan adalah membayar zakat. Al-Harith ibn Dirar adalah seorang muslim yang mentaati perintah Nabi. Dia kumpulkan zakat dari kaumnya, dan Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Al-Walid ibn Uqbah untuk mewakili Nabi menerima zakat tersebut. Namun karena terlambat, Harith ibn Dirar khawatir jangan-jangan Allah dan Rasulnya murka kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, maka dia kumpulkan kaumnya untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat yang sama Al-Walid ibn Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu merasa kalau dia datang sendirian ke tempat itu, padahal di masa jahiliyah dahulu mereka pernah saling bermusuhan, bahkan berperang antara kabilahnya dan kabilah Al-Mustaliq. Maka dia merasa takut datang. Akhirnya dia kembali dan menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Bani Al-Mustaliq tidak mau membayarkan zakat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Ibnu Munzir dalam At-Tafsir, bahwasanya laporan yang sampai kepada Nabi, Bani Al-Mustaliq tidak mau menerima zakat. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam mempersiapkan pasukan untuk mendatangi Bani Al-Mustaliq. La ilaha illallah. Gara-gara berita yang tidak benar lahir fitnah. Gara-gara berita yang tidak diklarifikasi dan konfirmasi, hampir terjadi pertumpahan darah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah turunkan ayat yang dilaksanakan dan dibacakan sepanjang masa oleh orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, panggilannya untuk orang-orang beriman. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu orang fasik menyampaikan berita, maka lakukanlah klarifikasi dan konfirmasi. Lakukan tathabbut dan tabayyun.
pastikan kebenarannya, dan andai pun benar beritanya, pastikan kebenaran dan keburukan tujuannya. Karena bisa saja yang melakukan atau mengatakan tidak memaksudkan apa keburukan di dalamnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka periksa berita tersebut. Jangankan kita yang takkan pernah lagi menerima wahyu dari langit, Nabi alaihissalatu wassalam yang datang kepadanya Jibril alaihissalam di waktu siang dan di waktu malam untuk meluruskan, hampir-hampir beliau melakukan sebuah kesalahan, tetapi tak mungkin Nabi melakukan kesalahan, karena Allah takkan pernah membenarkan nabinya melakukan kesalahan, karena Nabi maksum. Sedangkan kita hari ini kaum muslimin, kita hari ini tidak ada yang maksum. Jangan gara-gara berita yang tidak benar, jangan gara-gara aduan yang tidak berasas, yang tanpa ada pemeriksaan dan klarifikasi, memutuskan untuk melakukan provokasi, bahkan sampai pada persekusi, dan kadang-kadang mengeksekusi, padahal dasarnya adalah dugaan yang tidak benar, penafsiran yang disimpangkan, penafsiran dan pemahaman yang keliru terhadap apa yang diucapkan oleh seseorang, atas ucapan dan ungkapan yang tertulis di dalam kitab seseorang, bahkan juga nukilannya juga tidak benar, melalui lisan-lisan yang dusta, melalui lisan-lisan yang sengaja mengadu domba. Maka wahai kaum muslimin, jadilah orang-orang beriman yang terpanggil dalam ayat ini untuk tidak mudah melakukan sesuatu kecuali setelah memeriksa dan konfirmasi. Karena sesungguhnya bila sudah terjadi fitnah itu, bila sudah terjadi, maka akan sulit untuk dihilangkan. Lihat, pertama terjadi fitnah terhadap kaum muslimin, yaitu dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan di tangan orang-orang saleh. Mohon maaf, saya katakan di tangan orang-orang saleh. Dilihat dari zahirnya, Nabi katakan kalian minder melihat puasa kalian dengan puasa mereka, kalian segan melihat solat malam kalian dengan solat malam mereka. Ini sahabat dibandingkan dengan mereka. Kalian merasa minder melihat bagaimana semangat baca Quran mereka dibanding baca Quran kalian. Lahirlah golongan yang disebut dengan Khawarij. Mereka adalah orang yang bersemangat beribadah, tetapi tidak merujuk kepada para ulama, kecuali ulama-ulama yang mereka sukai, ulama-ulama yang mereka ridai, yang menyetujui segala apa yang mereka inginkan, bukan ulama yang meluruskan apa yang telah mereka sesuatu yang tidak mereka pahami dengan benar. Bila ada ulama yang meluruskan pemahaman mereka yang melenceng, mereka menuduh ulama ini sebagai alat penguasa, sebagai budak penguasa, sebagai hamba penguasa. Jangankan kita, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu akhirnya menjadi korban yang memang sudah menjadi takdir yang telah disampaikan Nabi sebelum Nabi wafat, bahwa Utsman akan terbunuh dalam fitnah. Tetapi pelajaran berharga bagi kita, setelah fitnah ini dinyalakan sampai hari ini tak pernah padam. Umat Islam tak pernah lagi merasakan indahnya kebersamaan dalam satu golongan, bukan berkotak-kotak, sejak terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian khalifah yang menggantikannya, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, akhirnya juga menjadi korban di tangan orang-orang yang tadi dalam tanda petik orang-orang saleh, orang-orang agamis, orang-orang yang rajin baca Quran, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin untuk orang yang rajin berpuasa sunat, rajin solat malam, tetapi dengan pemahaman yang keliru, sehingga sampai hari ini kita pun merasakan fitnah ini. Bila ada orang yang rajin ke masjid atau rajin salat di masjid, rajin menghafal Quran, baca Quran, sehingga orang pun mulai curiga kepada kita.
Padahal tidaklah semua yang rajin baca Quran, dan tidak pula semua yang rajin solat malam, dan tidak pula yang rajin puasa sunat, mereka memiliki pemahaman seperti pemahaman Khawarij. Karena sesungguhnya itu hanya tanda di antara sekian banyak tanda, tetapi yang menentukan adalah hakikat yang sebenarnya. Kalau seandainya penyimpangan dilakukan oleh sebagian anggota kita, keluarga kita, apakah kita katakan seluruh anggota adalah orang-orang yang buruk? Demi Allah, tidak. Andainya satu orang umat Islam, bahkan sejuta umat Islam adalah punya komplotan penjahat, maka tak mungkin Islam dikatakan sebagai agama yang mendorong kejahatan-kejahatan. Karena sesungguhnya dalam semua agama yang berpemahaman seperti ini, yang berpemahaman radikal, di seluruh agama ada. Kalau tuan-tuan ingin tahu bahwa 8 tahun, dari tahun 80 sampai tahun 88 di Amerika Syarikat saja terjadi tidak kurang dari 318 kali serangan terorisme, dan yang dilakukan oleh umat Islam diantaranya hanya 13 kali. 13 kali itu pun adalah orang-orang yang tidak istiqamah beragama, orang-orang yang tinggal seperti di Las Vegas dan sebagainya, bukan orang-orang yang taat. Maka menjadikan cap bahwa orang yang rajin baca Quran, rajin salat, rajin berpuasa sebagai ciri khas berpemahaman keras, ini adalah fitnah yang memang asalnya juga dulu dari fitnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang terjadi hari ini. Tidak sedikit orang tanpa mau mengklarifikasi dan konfirmasi bahwa ada yang mereka sebut dengan pemahaman transnasional, misalnya orang-orang yang datang dari Jazirah Arab yang sebenarnya mencintai kita lebih dari kita mencintai sesama kita, yang memperhatikan kita lebih dari kita memperhatikan sesama kita. Mereka bangun di negeri ini ribuan masjid, mereka bantu ribuan madrasah, bahkan universitas-universitas Islam negeri yang mereka tahu sendiri di dalamnya ada orang yang banyak membenci, tetapi hati mereka tetap mencintai. Saya pernah bertanya langsung kepada salah seorang duta besar negeri tersebut, bagaimana tentang hubungan diplomasi antara kedua negara yang merupakan dua saudara. Beliau menjawab, andainya dada kami dibelah, andainya dada ini dibelah, akan terdapat nama Indonesia sebagai cinta pertama. Tetapi nampaknya cinta ini untuk saat ini masih bertepuk sebelah tangan. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mungkin wallahu ta'ala a'lam, atau pasti di sebagian kita ada informasi yang keliru yang sampai kepadanya, atau mungkin sebagian tindakan kita yang mungkin menisbatkan diri kepada mengikuti sunnah Nabi SAW, mungkin kita terlalu keras dalam bersikap. Oleh sebab itu masing-masing harus semua melakukan introspeksi diri, yang memusuhi dan yang dimusuhi, yang memfitnah atau yang difitnah. Karena biasanya juga reaksi terjadi karena aksi. Tetapi ketahuilah kaum muslimin, sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang orang yang paling menderita akibat lahirnya fitnah Khawarij ditambah fitnah Syiah yang ikut setelahnya. Khawarij membenci Ali, Syiah mengkultuskan Ali, dan dua-duanya adalah dua cabang yang sesat dari aliran Islam. Nah, ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang orang-orang Khawarij yang kalau kita pahami dari zahir hadis, mereka sama sekali bukan saudara kita. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala masih menyebut bahwa dua golongan yang bertikai, sekalipun sampai menumpahkan darah sesama kaum muslimin, bahwa mereka masih termasuk ikhwah, masih masuk saudara, masih termasuk dua golongan yang beriman. Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang beriman, subhanallah, apabila ada dua kelompok orang-orang beriman iqtatalu, saling berperang, yang konsekuensi perang kaum muslimin, kalau tidak dibunuh ya dibunuh, kalau tidak dilukai ya melukai, kecuali dilakukan perdamaian. Maka perintah Allah kepada kita, jangan memancing di air keruh, jangan menyulut, menambah fitnah, tetapi jadilah penyejuk, ibarat setitik embun di padang Sahara. Jadilah air yang mematikan api, jangan menjadi minyak yang menyalakan api. Subhanallah, tidak adakah siapa di antara kita yang tidak keliru? Maka Allah katakan, fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara dua saudaramu. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, bila keduanya tidak mau didamai, keduanya tidak mau didamaikan, lalu dia tetap melakukan kesalahan dan menzalimi, faqatilul lati tabghi, saat itu dibolehkan untuk memerangi, hatta tafi'a ila amrillah. Tujuannya apa? Bukan untuk menghabisi, tetapi tujuannya sampai dia kembali kepada perintah Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu saling mencintai sesama orang-orang Islam, saling menghormati sesama kaum muslimin, bahkan saling menghormati sesama umat manusia. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl, bila mereka sudah kembali kepada perintah Allah, maka hukumlah di antara mereka dengan cara yang adil, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara dua saudara kalian yang bertikai. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan menjadi penambah jurang pemisah, atau justru menambah fitnah di atas fitnah, karena ingin melepaskan dahaga membalas dendam. Ingat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang merasakan pahitnya perpecahan umat ini. Di saat beliau memerintah, ditanyakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, tentang Khawarij, yang Nabi katakan dalam hadis Sahih Bukhari dan lainnya, bahwasanya kalau seandainya saya bertemu dengan mereka kaum Khawarij, la'aqtulannahum qatla 'adin wa thamud, saya akan bunuh mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membunuh kaum Ad dan kaum Thamud. Itu kaum Khawarij yang memberontak. Tetapi apakah mereka dikafirkan atau tidak? Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka masih orang-orang yang beriman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib ditanyakan kepadanya tentang orang-orang Khawarij yang halal diperangi kalau tidak mau tunduk kepada perintah Allah oleh pemerintah yang sah, bahkan siapa yang memerangi mereka dan mati syahid dan mati karenanya dihitung mati syahid. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ya Amirul Mukminin Ali, ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, akuffarun hum, apakah orang-orang Khawarij itu orang kafir? Qala minal kufri farru, justru mereka melakukan fitnah ini karena takut dari kekufuran, lari dari kekufuran. Buktinya mereka mengafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar. Taib, amusyrikunahum, apakah mereka orang-orang musyrik? Dijawab oleh Ali, minasyirki haramu, mereka justru lari dari kesyirikan. Taib, amunafiqunahum, apakah mereka orang-orang munafik? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, innal munafiqina la yadhkuruna Allah illa qalila, orang-orang munafik itu tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Padahal mereka orang yang menghidupkan malamnya dengan tahajud, yang menghidupkan siangnya dengan puasa, yang lisannya selalu berzikir pada Allah. Mereka bukan kaum munafikin. Taib, manhum idzan, kafir tidak, musyrik tidak, munafik tidak. Lalu siapa mereka? Ikhwanul lana, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, saudara kita. Bagau alaina, memberontak kepada kita, faqatalnahum, memberontak kepada kita,
maka kita perangi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, bahwa perbedaan pendapat, perselisihan yang terjadi tidak menghilangkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Apalagi sampai membenci, lebih dari membenci orang-orang yang di luar agama kita, dan sampai membenci seolah-olah mereka bukan, tidak ada bagian sama sekali dari kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ashhidukum annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk tidak menerapkan firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang kepadamu orang-orang fasik yang mengatakan sesuatu, maka lakukanlah klarifikasi, adalah sebagian dari orang-orang yang memaksakan untuk tetap mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh orang lain, bahwasanya menyebar di sana dan di sini, di seluruh pendosok negeri. Itu provokasi bahwasanya orang-orang yang disebut dengan Salafi Wahabi, padahal gelar itu adalah gelar yang dilekatkan kepada mereka. Allah melarang kita untuk memberikan gelaran-gelaran yang tidak baik. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian melekatkan gelaran yang tidak baik kepada saudara kalian. Tapi andainya ini benar, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, apakah mereka bila mempelajari cara beragama sermera mereka adalah orang-orang yang haus darah, orang-orang yang mengapirkan semua yang tidak sepakat dan sependapat dengan mereka untuk mengenali seseorang, untuk mengenali akidah seseorang, tentu dari pengakuannya, bukan tuduhan orang lain kepadanya. Bila bapak-bapak ingin mengetahui apa yang saya yakini, maka datanglah kepada saya akan sampaikan, dan dimanapun akan saya sampaikan, karena seorang muslim, seorang mukmin tidak menyembunyikan akidahnya. Seorang mukmin yang benar-benar mencari kebenaran tidak ada pernah merasa ketakutan sekalipun dia disalahkan, karena yang dicarinya adalah kebenaran, bukan pembenaran. Kapanpun, dimanapun, siap untuk diperbaiki. Karena begitulah seorang mukmin. Nabi mengajarkan kullu bani Adam khatta'un, semua anak Adam itu banyak salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan yang salah yang paling banyak, yang paling baik adalah yang sering pula bertaubat kepada Allah. Mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan bahkan sebelumnya Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah rahimahullah dan murid-muridnya seperti Az-Zahabi, muridnya Ibnul Qayyim dan lain-lainnya adalah orang-orang yang mengafirkan siapapun yang tidak sepakat dengannya. Ketahuilah kaum muslimin, siapapun yang mau merujuk dengan sabar dan mau memahami apa yang mereka tuliskan, wallahul musta'an, mereka adalah orang-orang yang paling kasihan dan sayang kepada orang-orang Islam yang lain, bukan justru ingin menumpas orang-orang yang di luar mereka. Lihatlah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau pernah dipukuli oleh Al-Bakri, seorang sufi yang sangat gulu. Dia kumpulkan murid-muridnya, lalu dihadang Ibn Taimiyah di tepi jalan, lalu dikeroyoknya, dipelasahnya Ibn Taimiyah di tengah jalan sampai pingsan. Lalu turunlah pasukan pengaman, para polisi dan tentara untuk mengamankan, sampai kasusnya kepada pemerintah, dan pemerintah ingin mengeksekusi Al-Bakri,
Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, kalau itu hak saya sudah halalkan dan saya tidak menuntut balas. Allahu Akbar. Sampai-sampai banyak dari ahli bid'ah waktu itu mengatakan, ini akhlak tak mungkin dilakukan kecuali oleh para nabi dan rasul. Baru saja dikeroyok dan hampir mati, tetapi Ibn Taimiyah memaafkan. Dan lihat kaum muslimin, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim dan sebelahnya, dan Az-Zahabi dalam As-Siyar, bahwasanya di saat Al-Bakri tadi meninggal dunia, belum ada yang datang melayat ke rumahnya sebelum Ibn Taimiyah rahimahullah yang dimusuhinya sampai nafas terakhir. Dia yang pertama datang ke rumah Al-Bakri mengucapkan bela sungkawa, bahkan dengan penuh keikhlasan mengatakan, kalian semua sekarang saya pengganti ayah kalian. Apapun yang kalian butuhkan, sampaikan kepada saya. Allahu Akbar. Inilah Ibn Taimiyah yang dikatakan suka mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Dalam dinukil oleh Al-Amir As-San'ani dalam syarah hadis Iftariqul Ummah, bahwasanya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam banyak kitabnya menyebutkan, di antara Majmu'ul Fatawa, mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa 73 golongan atau 72 golongan yang terancam masuk neraka dalam hadis Nabi yang sahih, bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam atau dikafirkan, orang-orang yang berpendapat seperti itu telah menyalahi Alkitab, Al-Quran, telah menyalahi As-Sunnah An-Nabawiyah, bahkan menyalahi ijma'nya ummah. Sejelas itu beliau mengatakan, seterang itu beliau menjelaskan bahwasanya beliau tidak mengafirkan kecuali yang dikafirkan oleh Allah, yang dikafirkan oleh Rasulullah, dan dikafirkan oleh ijma'nya ulama kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Demikian juga Syekh yang kepadanya disebutkan aliran atau disebutkan pemahaman Wahabi yang sekarang jadi isu. Sebenarnya saya tidak mau menyebutkan, tapi ini sudah menjadi isu yang viral, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab suka mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka. Beliau sendiri dalam kitab-kitabnya, beliau sendiri menyatakan dalam kitab-kitab diriwayatkan oleh murid-muridnya, di antaranya adalah wa man za'ama annana nukaffiru kullaman lam yazhab mazhabana wa yukhalifuna fil masail ad-diniyah aw syar'iyyah, fahadha min buhtanil a'da'i alaina liyasuddun nas an dinillahil haqq. Barang siapa yang mengatakan kami ngafirkan seluruh orang yang tidak sepaham dengan kami, atau tidak ikut mazhab kami, atau tidak hijrah ke tempat kami, sesungguhnya ini adalah fitnah dusta dari musuh-musuh yang untuk menjauhkan orang dari agama Allah yang benar. Subhanallah. Kalaulah kami tidak mengkafirkan, kata beliau, orang-orang yang tawaf di kuburan Al-Badawi di Mesir, atau yang tawaf di kuburan Abdul Qadir Al-Jilani, yang ini merupakan perbuatan yang digolongkan syirik oleh para ulama. Tapi kata beliau, saya tidak mengkafirkan orang-orang itu karena tidak ada yang mengingatkan mereka, dan mereka tidak berilmu dalam masalah ini. Bagaimana pula saya mengkafirkan orang yang tidak menjaharkan bismillah misalnya? Bagaimana pula saya akan mengkafirkan orang yang tidak kunut subuh? Bagaimana saya akan mengkafirkan orang yang melakukan zikir bersama dan sebagainya? Demi Allah tidak mungkin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai hari ini orang-orang fasik yang menebar fitnah-fitnah masih banyak ada di mana-mana, sehingga yang seharusnya fitnah yang terjadi yang kita dengar hari ini seharusnya harus dipadamkan, tetapi banyak yang tampil sebagai orang yang menambah minyak untuk dinyalakan, memancing di air keruh, tidak klarifikasi dan tidak konfirmasi. Dan ketika dikatakan, mereka tidak mau menerima. Hanya kepada Allah kita mengadu. Mudah-mudahan Allah menjadikan umat ini umat-umat yang kembali bersaudara, umat-umat yang saling menyayangi. Karena sesungguhnya musuh negara, musuh agama bekerja sama untuk memecah belah kita, bekerja sama untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Sebab mereka tahu bahwa kemerdekaan negeri yang kita cintai ini berkat rahmat Allah yang maha, berkat maha rahmat Allah yang maha pengasih, Allah yang maha esa, berkat rahmat Allah yang maha esa.
dan disiram dengan darah-darah para syuhada. Sampai-sampai di masa Belanda dulu, siapapun yang naik haji harus diberi gelar haji supaya mudah dipantau agar tidak menebar semangat untuk mengusir penjajah dari negeri ini. Barangkali apa yang dihembuskan hari ini anti Arab barangkali adalah bagian dan kelanjutan episode perjuangan kita untuk kembali menjaga kesatuan dan persatuan negara Kesatuan Republik Indonesia ini agar aman dari rong-rong musuh-musuh yang ingin meruntuhkan kita. Nas'alullah salamatal afiyah. Dan ingat, benteng terkuat negeri ini adalah kaum muslimin. Bila benteng terkuat ini roboh, maka mudahlah mereka untuk menguasai. Semoga Allah SWT membuat kita menyadari hal ini dan dijauhkan dari fitnah. Dan kepada para ulama, kepada para da'i, kepada para pemangku kebijakan, berhati-hati dalam buat keputusan, berhati-hati dalam membuat pernyataan, karena bisa saja ini menjadi penyulut. Nanti akan bertambah rumah-rumah Allah yang dibakar, musala dan masjid-masjid yang akan di pengajian-pengajian dipersekusi. Apakah tuan-tuan dan puan semua ingin umat ini dalam keadaan saling mencurigai, berpecah belah, sehingga kekuatan kita akan hilang? Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Janganlah kalian berbantah, janganlah kalian bermusuhan, akan hilang kekuatan kalian dan kalian akan gagal dalam membangun agama, bangsa dan negara kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Allahumma man kana minhum ahya'an Allahumma fakhudh bi nawasim lil birri wat taqwa. Allahumma man kana minhum amwatan Allahumma faghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi' mudkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma jazihim al ahsanati ihsana wa bis sayyiati afwa wa ghufrana. Allahumma arhamna ma'hum idza sirna ila ma saru ilayh. Allahumma alif baina qulubina Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih baina qulubil mu'minin. Allahumma la yu'allifu bainaha illa ant. Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wala dhallin wala mudillin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna na'udzubika min ghadatis syaitan min nazghatis syaitan. La haula wala quwata illa bik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma ja'al biladana Indonesia biladan aminatan mutmainnah sakinatan ragadan sakhan غدق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاة.